Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita kembali bertemu dalam pertemuan kedua mata kuliah kepemimpinan, di mana yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai prinsip dan moral kepemimpinan. Pada gambar dapat kita lihat terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar kepemimpinan, yaitu terdiri dari motivasi, rasa empati, self-esteem, decision making, komitmen, dan interpersonal awareness. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan empati? Kenapa dimasukkan ke dalam prinsip-prinsip dasar kepemimpinan? Empati kita sebut juga yaitu kemampuan untuk melihat situasi dan dari perspektif orang lain, yaitu melibatkan sudut pandang, emosi, dan kesulitan yang dialami seseorang. Sehingga kita dapat merasakan apa yang dialami orang lain. Kemudian kalau motivasi, ini sangat perlu juga dimasukkan ke dalam prinsip dasar kepemimpinan, yaitu seorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya. Pemimpin juga harus bisa memberikan semangat, membesarkan hati, mempengaruhi anak buahnya agar rajin, termotivasi, dan dapat menunjukkan prestasi yang baik terhadap pekerjaannya, sehingga dapat berdampak terhadap perusahaan atau organisasi yang dipimpinnya. Kemudian self-esteem atau harga diri biasanya digunakan untuk mendeskripsikan nilai personal seorang individu terhadap dirinya sendiri. Dalam arti kata, self-esteem merujuk pada cara kita menghargai, mengapresiasi, dan menyukai diri sendiri. Jadi self-esteem ini dapat berbentuk pengalaman yang ada, yang pernah kita lakukan, pernah kita kerjakan. Kemudian juga kepercayaan diri itu bisa berbeda tergantung dengan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing personil. Jadi contohnya, terdapat seseorang yang memiliki harga diri atau self-esteem yang sehat atau positif, namun tidak percaya diri apabila diminta untuk memimpin suatu proyek. Kemudian yang keempat, ini prinsip dasar kepemimpinan, dia juga harus bisa decision making atau pengambilan keputusan. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mengambil keputusan untuk mendapatkan hasil atau solusi mengenai prediksi ke depan. Jadi suatu proses pemikiran dalam pemilihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan dari individu. Kemudian ada komitmen. Sebenarnya komitmen ini hampir sama dengan motivasi, yaitu untuk memotivasi dan menunjukkan kepada anak buah kita atau kepada staf, kepada anggota organisasi bahwa kita memiliki keyakinan. Jadi kita harus menghadapi berbagai hambatan dan juga perlawanan dengan adanya komitmen bersama. Kemudian interpersonal awareness. Ini dapat kita sebutkan mengekspresikan gagasan, perasaan, harapan, dan kesan kepada sesama, serta memahami gagasan, perasaan, dan kesan kepada orang lain. Kemudian juga komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih, sehingga setiap pihak dapat menjadi pemberi dan pengirim pesan sekaligus juga pada waktu yang bersamaan. Jadi ini adalah prinsip-prinsip dasar kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ini dapat kita lihat menurut Stephen R. Covey tahun 97,
Prinsip adalah bagian dari suatu kondisi, realisasi, dan konsekuensi, di mana terdapat keselamatan, bimbingan, sikap yang bijaksana, dan kekuatan. Di sini kita juga bisa lihat karakteristik seorang pemimpin yang didasarkan kepada prinsip-prinsipnya. Jadi seorang pemimpin itu memiliki karakteristik seorang yang belajar seumur hidup. Jadi jangan berpikir kalau sudah jadi pemimpin dia tidak perlu belajar. Tetap seorang pemimpin harus belajar, karena kalau tidak belajar dia akan kalah dari anggota organisasinya. Kemudian juga harus berorientasi pada pelayanan, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada organisasi. Kemudian membawa energi yang positif, yaitu percaya pada orang lain, memiliki keseimbangan dalam kehidupan, melihat kehidupan sebagai tantangan, adanya sinergi, dan juga adanya pelatihan dalam pengembangan diri sendiri. Karakteristik seorang pemimpin tidak hanya poin-poin positif atau sesuatu yang enak, tetapi juga pemimpin memiliki juga beberapa kendala. Jadi kalau di organisasi itu biasanya ada kemauan dan keinginan dari bagian sepihak. Kemudian juga ada kebanggaan dan juga bisa jadi ada penolakan. Kemudian juga ada ambisi dari pribadi. Jadi ini adalah beberapa kendala yang biasa terjadi dalam kepemimpinan. Dan ini harus bisa diatasi oleh pemimpin. Ini kita bisa lihat keterangan dari Jajendra. Orang baik dan jujur sangat berintegritas untuk menghasilkan uang dan barang dari fondasi etika dan moral. Jadi maksudnya adalah etika dan moral haruslah menjadi sebuah perilaku, pilihan hidup, kepribadian, dan karakter yang dapat diperlihatkan dalam rutinitas hubungan kerja sehari-hari di organisasi atau di kantor atau di industri. Implementasi dari moralitas dan etika di tempat kerja akan memperkuat integritas pribadi untuk memahami apa yang baik dan apa yang tidak baik dalam suatu persepsi. Kita lanjut ya. Ini adalah pengertian dari moral. Sebenarnya moral itu apa? Yaitu semangat atau dorongan batin dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu kegiatan. Kemudian juga moral dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu moral murni dan moral terapan. Di mana moral murni adalah moral yang terdapat pada setiap manusia sebagai suatu pengejawantahan dari pancaran ilahi. Jadi moral murni ini bisa juga disebut sebagai hati nurani. Kemudian moral terapan, yaitu moral yang didapat dari ajaran berbagai filosofis, agama, adat yang menguasai pemutaran manusia. Hubungan antara etika dan moral, yaitu moral adalah pemahaman atau pengertian mengenai hal yang baik dan hal yang tidak baik. Sedangkan untuk etika adalah tingkah laku manusia, baik mental maupun fisik, mengenai hal-hal yang sesuai dengan moral tersebut. Sehingga bisa kita katakan, moralitas adalah pranata yang sudah ada sejak dahulu kala dan diwariskan secara turun-temurun. Sedangkan etika adalah sikap kritis setiap pribadi dan kelompok masyarakat dalam merealisasikan moralitas tersebut. Menurut Solomon tahun 1987, nilai-nilai normatif atau pola perilaku seseorang atau badan atau lembaga organisasi sebagai suatu kelaziman yang dapat diterima umum dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi dari sini kita bisa mengungkapkan bahwa etika dan moralitas selalu bekerja dengan akal yang paling sehat dan paling jujur, sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan melalui hati nurani yang paling bersih.
Kemudian juga dari sini kita bisa mengungkapkan bahwa etika dan moralitas selalu menjadi landasan yang kuat dalam membangun hubungan kerja yang harmonis di dalam lingkungan organisasi kita, dan juga menjadi kekuatan untuk membangun keyakinan dalam menyelesaikan konflik di tempat kerja atau di dalam organisasi. Pengertian dari etika merupakan nilai-nilai perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atau organisasi tertentu dalam interaksinya dengan lingkungan. Di sini kita bisa lihat antara etika dan etiket. Apa sih perbedaannya? Kalau etika itu adalah norma tentang perbuatan, nilai, dan ajaran moral. Sedangkan kalau etiket adalah aturan-aturan yang harus dijalankan atau filsafat yang merefleksikan ajaran dari moral. Etika juga dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu etika sebagai ilmu, etika dalam arti perbuatan, etika sebagai filsafat. Etika sebagai ilmu merupakan kumpulan tentang kebajikan, tentang penilaian perbuatan seseorang. Sedangkan kalau etika dalam arti perbuatan, yaitu perbuatan kebajikan. Kemudian kalau etika sebagai filsafat, yaitu etika yang mempelajari pandangan-pandangan persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Kita bisa membedakan etika dalam ilmu, dalam arti perbuatan, dan arti filsafat. Ini kita bisa lihat sistematika dari etika, di mana etika itu paling atas yang terdiri dari 2, yaitu etika umum dan etika khusus. Kemudian etika khusus juga dia terdiri juga dari 2, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika umum yaitu kondisi dasar bagaimana manusia harus bertindak secara etis. Sedangkan etika khusus yaitu penerapan prinsip-prinsip moral dalam bidang kehidupan yang kita jalani. Kemudian untuk etika individual menyangkut kewajiban dan sikap manusia dengan manusia, baik secara perorangan atau kelembagaan. Jadi misalkan etika terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi. Sedangkan untuk etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia, baik secara perorangan atau kelembagaan, seperti etika politik, etika lingkungan, kritik, dan ideologi. Di sini kita dapat lihat terdapat 6 prinsip-prinsip etika. Jadi ada keindahan, ada persamaan, ada kebaikan, keadilan, kebebasan, dan kebenaran. Kita bisa lihat dalam karikatur di slide ini. Ini ada satu kelas di mana mentornya atau dosen atau guru sedang menerangkan, tetapi audiens atau mahasiswa atau muridnya tidak ada etika. Jadi ada yang tidur, ada yang main kartu, ada yang menguap. Nah, apakah ini beretika? Kita bisa lihat, dan ini mungkin bisa saja terjadi. Kemudian, ini kita juga bisa lihat gambar seorang anak kecil yang memberikan salim terhadap atau salam terhadap orang tuanya. Kalau di negara timur ini biasanya tradisi ya. Jadi kita mau berangkat kuliah, mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja, itu biasanya kita melakukan salam atau salim terhadap orang yang lebih tua, misalkan kepada orang tua kita. Jadi ini adalah etika yang wajib ditiru dan diteruskan kepada anak cucu kita. Dari beberapa gambar yang tadi kita lihat, etika itu apa sih manfaatnya? Yaitu etika diperlukan pada saat terjadi perubahan atau pergeseran nilai. Kemudian juga masyarakat mengalami masa transisi dari suatu keadaan tertentu. Jadi ini yang kadang terjadi di zaman milenial seperti sekarang ini. Jadi di mana etika itu sudah mulai bergeser. Contoh yang simpel saja. Dulu mahasiswa atau murid ketemu gurunya atau dosennya, dia akan
melakukan hormat dengan bersalaman, seperti contoh gambar yang tadi ya. Tetapi pada saat sekarang mungkin dari bahasa juga sudah ada perkembangan, jadi kita cuma say hello dan tidak melakukan kebiasaan yang dulu kita lakukan. Selanjutnya adalah etiket dan kepemimpinan, yaitu cara-cara yang dianggap benar oleh sekelompok atau suatu komunitas masyarakat dalam upaya untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang dimiliki oleh suatu organisasi. Terdapat beberapa nilai-nilai umum dalam etiket, yaitu pertama adalah respect, di mana menghargai orang lain, peduli pada orang lain, dan memahami orang lain itu apa adanya. Tidak peduli mereka berbeda, kulturnya berbeda, keyakinannya berbeda, negaranya berbeda. Jadi di mana respect ini kita tidak melihat dari perbedaan. Kemudian adanya empati, yaitu berusaha meletakkan diri di pihak orang lain. Jadi sebelum kita bertindak atau berucap, pikirkanlah terlebih dahulu apa yang mempengaruhi bagi orang lain. Jadi kata-kata dan sikap yang penuh pertimbangan dan empati akan membuat seseorang terlihat bijaksana, dewasa, dan manusiawi. Kemudian yang ketiga adalah kejujuran, yaitu sebuah bahasa universal, di mana setiap orang, bahkan mafia sekalipun, membutuhkan kejujuran dari bawahannya. Kejujuran akan diterima dimanapun pada saat kita berada. Jadi walaupun orang itu jahat, tetap saja dia ingin kejujuran dari bawahannya. Apalagi kita yang insya Allah kita adalah orang-orang yang ada di jalan yang benar, ya kita juga memberlakukan kejujuran. Minimal dari diri kita sendiri, kita harus menunjukkan kejujuran. Kemudian ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh pimpinan. Jadi pemimpin itu harus memiliki kemampuan rethinking future, mampu menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki organisasi ke arah masa depan yang lebih cemerlang. Jadi jangan membuat demotivasi, tetapi kita harus memberikan motivasi kepada organisasi sehingga kita dapat mencapai target, mencapai apa yang direncanakan, atau misalkan kalau perusahaan besar tuh tercapai labanya gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah mampu membangun semangat setiap pribadi untuk ikut ambil bagian dalam mewujudkan tujuan. Jadi di sini pemimpin itu jangan mengklaim ini adalah hasil dari kerja saya, tetapi ini adalah hasil kerja dari kita, satu organisasi. Kemudian juga memiliki semangat dan kesungguhan untuk bersama-sama dalam menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat. Kemudian adalah ethical communication, di mana pemimpin yang beretika akan menetapkan standar kejujuran untuk setiap bawahannya yang dipimpin. Jadi ini penting ya, kejujuran ya. Kemudian juga ada ethical quality, di mana memiliki tingkat kompetitifnya suatu organisasi seperti produk yang berkualitas, pelayanan pelanggan yang berkualitas, dan pengiriman yang berkualitas. Jadi kalau di dalam dunia industri ini sangat penting juga ethical quality, di mana kita harus jujur pertama bahwa produk yang kita kirim itu adalah produk yang berkualitas. Kemudian dibuat juga dengan ketentuan-ketentuan yang baik, ada SOP-nya. Kemudian juga kita memberikan pengertian kepada customer bahwa barang yang kita kirim itu sesuai dengan SOP pengiriman, sehingga kita berharap barang diterima kepada customer diterima dalam kondisi yang utuh, baik, dan tanpa cacat. Kemudian ethical collaboration, di mana pemimpin yang bijak berkolaborasi untuk menciptakan best practice, memecahkan masalah, dan menemukan isu-isu yang sedang dihadapi. Jadi ini perlu adanya kerjasama, kolaborasi. Jadi tidak hanya pemimpin yang memberikan satu statement atau satu keputusan, tapi harus dipecahkan secara bersama-sama. Ethical succession planning, yaitu pemimpin yang berprinsip memiliki atau menuntut kebutuhan akan pengendalian,
di mana ia akan memenuhi kebutuhan tersebut dengan menciptakan standar organisasi dan prosedur operasi untuk kualitas dan komunikasi yang kuat. Ethical tenure. Sebenarnya berapa lamakah sih seorang pemimpin itu memimpin organisasinya? Jadi kita juga harus bisa memandang seperti itu. Jadi kalau misalkan dengan karakteristik, dengan persyaratan yang dimiliki oleh pemimpin, dengan prinsip-prinsip yang dia jalankan, pemimpin dapat bertahan memimpin suatu organisasi dalam jangka waktu yang lama. Tetapi kalau misalkan seorang pemimpin tidak memiliki jiwa seperti yang diungkapkan dalam presentasi, maka bisa kita bayangkan bahwa tidak akan lama pemimpin itu memimpin dalam suatu organisasi. Apa sih perbedaan dari etika dan etiket? Kalau tadi kita sudah uraikan etika itu apa, etiket itu apa, sekarang kita lihat perbedaannya. Di mana untuk etika menunjukkan seluruh sikap manusia yang bersifat jasmania maupun yang bersifat rohania. Sedangkan etiket lebih menitik beratkan pada sikap dan perbuatan yang lebih bersifat jasmania atau lahiriah saja. Kemudian etika memiliki cara yang dilakukannya suatu perbuatan sekaligus memberi norma dari perbuatan itu sendiri. Sedangkan etiket menyangkut tata cara suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh manusia. Kemudian kalau untuk etika, dia berlaku baik kita sedang sendiri atau bersama orang lain. Kalau etiket harus ada orang lain. Kemudian kalau etika itu dia absolut, jadi tidak ada tawar-menawar ya, sudah pasti absolut. Sedangkan etiket itu adalah relatif, bisa disesuaikan dengan kondisi. Ya, sekian pemaparan materi kepemimpinan pertemuan kedua. Semoga materi ini dapat diterima dan dimengerti dan dapat kita terapkan minimal di lingkungan kecil kita dulu. Minimal untuk diri kita sendiri, karena pemimpin itu mulai dari diri kita. Jadi sebisa mungkin hal-hal yang simple, adanya motivasi, adanya kejujuran, adanya etika, empati itu bisa kita terapkan dalam diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.